Suho kaget bisa merekrut keturunan Feng untuk menjadi sekutu. Kau adalah pewaris Reken. Sudahkah kau menyerap mana dari taring Reken? Suho berpikir, menyerap mana taring Reken? Mereka mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan keturunannya. Pilihan untuk menjadi sekutu muncul kembali. Sejak awal aku memang berencana bekerja sama dengan Feng. Tentu saja aku akan menerimanya. Anda telah merekrut keturunan Reken sebagai sekutu Anda. Seketika Suho merasa ada yang mengalir dalam kepalanya. Dan tiba-tiba scene berubah memperlihatkan si serigala kecil dengan sosok besar duduk berbincang. Hei pewaris Reken, kita telah kalah dari Shadow Monarch dalam perang. Pada akhirnya di dunia ini yang terkuatlah yang bertahan. Sedangkan kita yang mengalami kekalahan menderita kerugian besar. Demi kemakmuran Feng, kau harus menjadi lebih kuat. Kata sosok itu sambil mengusap kepala keturunan Feng. Pada suatu momen, sosok besar itu dikelilingi orang-orang dan menunduk dengan terluka parah. Kenapa tidak ada yang membunuhku? Serigala kecil itu menangis menyaksikannya. Sosok wanita di sana berkata, monster ini sepertinya cukup berguna. Itu seharusnya cukup. Aku akan memilihnya kalau begitu. Lalu dia menyodorkan sebuah batu pada sosok itu ke dalam matanya. Heina Broki, mulai sekarang misimu adalah menangkap manusia hidup-hidup dan membawanya pada kami. Benda yang kutanamkan padamu akan menambah kekuatan dan menahanmu, tergantung pada penggunanya. Keturunan Feng kecil semakin menangis melihat Broki yang telah dipengaruhi sosok-sosok itu. Ini mungkin akan melawan kehendak yang kau miliki. Ternyata itu adalah ingatan keturunan Feng tentang bagaimana sampai akhirnya Broki berubah dari sosok yang baik dan setia menjadi jahat atas pengaruh dari batu itu. Ini ingatan keturunan Feng. Sosok keparat yang menanamkan sesuatu pada mata Broki. Apakah mereka dalang yang terhubung dengan Itarim? Jadi keturunan Feng tidak membalas dendam pada Broki, melainkan mencoba menyelamatkan Broki yang sedang gila itu. Jika ini ada hubungannya dengan rencana para keparat itu, maka aku harus mengalahkan Broki di sini. Tapi aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Tiba-tiba, Anda telah menerima quest karena telah merekrut sekutu. Monarch Hair. Cari semua keturunan Monarch dan rekrut mereka sebagai sekutu. Keturunan Monarch yang telah menjadi sekutu, 1 dari 8. Lalu secara tiba-tiba, apa? Raja muda sedang mengalami perubahan yang berbeda dari sang Monarch. Broki yang melihatnya berkata, aku tidak tahu apa itu, tapi kau pikir aku akan membiarkanmu melakukannya? Broki kembali mengamuk dan berlari menyerang. Bone Skill telah berhasil diciptakan. Tangan dengan cakar dengan mudah menahan serangan Broki. Suho telah bertransformasi ke wujud barunya. Rambutnya berubah, tanda di dahi dan tangan dengan cakar, serta cengkraman yang lebih kuat telah muncul. Bone Skill Possession level 1. Mana yang dikonsumsi per detik. Anda dapat bergabung dengan keturunan Feng untuk memperkuatnya. Semua indera Anda akan menjadi seperti bis. Broki terkejut. Apa? Dia menyerap si pewaris. Dan menyerang lagi. Dengan mudah, Suho menghindarinya. Tubuhku terasa lebih ringan. Aku bisa merasakan indraku lebih tajam. Itu membuatku dapat menghindari bahaya dengan gerakan terkecil. Dengan mudahnya menghindari serangan Broki. Lalu Suho menendang ke arah kepala Broki hingga terluka. Apa ini? Apa dia bocah yang sama dengan yang tadi? Tidak, aku tidak boleh kalah, pikir Broki. Jika aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Dia bersiap untuk menyerang lagi. Mananya meningkat. Aku tidak tahu apa yang telah kau perbuat. Hanya saja, aku tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia sepertimu.
Pada akhirnya kekuatan ditentukan oleh spesies kita. Salahkan dirimu yang terlahir menjadi spesies manusia yang lemah. Broky melancarkan pukulan ke arah Suho. Suho melawan dan adu kekuatan. Hingga Anda telah mempelajari skill martial art level 1. Menjadi mahir dalam pertarungan jarak dekat. Memperoleh 33% damage tambahan pada lawan saat menyerang dengan anggota tubuh Anda. Beraninya kau berbicara tentang perbedaan spesies di depan Raja Muda. Beru geram. Tak ada spesies yang lebih unggul dari Shadow Monarch. Dialah spesies puncak. Broky yang telah terluka parah. Itu berarti anak ini. Dengan cepat Suho menghajarnya hingga kalah telak. Broky terkapar. Dan Suho kembali ke wujudnya. Di tengah-tengah sisa tenaga. Aku harus menjadi kuat. Lebih kuat. Keturunan Monarch of Feng mendekatinya dengan sedih. Dengan lapisan di matanya yang menjadi pecah. Aku sudah ingat alasanku untuk menjadi lebih kuat. Tuan Raken. Broky mulai mendapatkan ingatannya. Aku marah karena aku tidak mampu melindungimu. Keturunan Feng menangis menyaksikan Broky yang menderita karena pengaruh dari batu yang laknat itu. Hena Broky telah dikalahkan. Anda naik level. Semua terdiam melihat momen keturunan Feng mendampingi Broky yang telah terkapar. Raja Muda, kerja bagus. Beru, tadi kau bilang merasakan energi tarim pada Broky kan? Barusan aku sempat melihat sekelibat ke dalam memori milik keturunan Feng. Ada orang-orang yang memasuki dungeon yang sama dengan Broky. Mereka memasukkan sesuatu ke dalam matanya. Apakah mereka itu orang-orang Itarim? Kenapa mereka menyerang Broky? Sepertinya mereka bukan dari Itarim. Outer Gods tidak akan bergerak sendiri. Mereka biasanya mengutus utusan untuk hal sepele seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh para hunters itu mungkin berhubungan dengan invasi ke dunia ini. Artinya utusan Itarim sudah ada di bumi. Seandainya saja aku punya informasi lebih banyak. Kalau aku sampai kehilangan jejak Itarim di sini lagi, ada satu cara. Broky memiliki ingatan tentang Itarim. Jika aku memakan mayatnya, aku bisa melihat ke dalam memorinya. Ditambah lagi aku bisa memulihkan manaku. Dua masalah telah dituntaskan sekaligus. Ide Beru penuh semangat. Kau punya kemampuan seperti itu ya? Ucap Suho heran. Lalu Suho menghampiri keturunan Feng. Hei, apa kau mau ikut bersama kami? Ada sebuah tempat yang ingin kukenalkan padamu. Sesaat serigala itu terdiam lalu menjilati Suho yang menandakan mereka telah berteman. Lalu Suho membawanya ke Shadow Dungeon dengan kuncinya. Kalau begitu kuserahkan padamu ya Beru. Raja Muda, perintahmu terlalu lembut untukku. Di dalam dungeon. Raja Muda, kenapa kau memilih masuk dungeon daripada pulang ke rumah? Aku mau mencari tempat tinggal untuk Feng's Hair. Di dalam Shadow Dungeon. Aku punya aliansi dengan Feng. Dia ini tidak punya siapa-siapa ataupun tempat tinggal. Sungguh kasihan. Alert. Teammate. Feng's Hair menginginkan sebuah nama darimu. Serigala itu menggonggong. Karena bulumu abu-abu, maka kunamai kau Grey. Beru berpikir. Ya elah, cara dia ngasih nama sama kayak bapaknya. Grey terlihat senang. Grey, teammate, trust level, respect. Sampai di suatu tempat. Grey, aku akan menjadikan hutan ini sebagai teritori milik The Feng. Gunakan dengan baik ya. Grey setuju. Alert. Sebagian dari Shadow Dungeon telah dijadikan Feng's Territory. Pemilik Feng's Territory telah diberikan kepada Grey. Beru, apa makanan Grey? Karena dia keturunan Feng's, sepertinya dia bisa memakan makhluk hidup atau monster. Baguslah kalau begitu. Karena masih banyak monster di sini yang belum aku kalahkan. Sepertinya boleh juga kalau aku minta tolong pada Grey.
kata Suho sambil melirik ke satu pohon yang di baliknya ternyata ada seonggok goblin. Dengan sigap Gray lalu menyerang para goblin yang muncul. Haha, gerakan yang bagus Gray, kata Suho sambil memperhatikan Gray melumpuhkan musuhnya. Akan kugunakan waktu luang ini untuk mensortir barang-barangku. Quest reward, hadiah berikut ini telah disiapkan untuk Anda. Reward 1. Ability point plus 5. Reward 2. Title, Wolf Slaughter. Suho senang dengan rewardnya. Wolf Slaughter adalah sebuah titel yang diberikan pada seorang hunter yang pandai membunuh serigala. Saat bertarung dengan monster tipe beast, status akan bertambah 40%. Serigala? Bukannya Broky seekor hyena? Hal itu sepertinya tidak terlalu penting. Lalu quest baru muncul. Monarch Hares. Temukanlah penerus Monarch dan jadikan mereka sebagai kawanmu. Monarch yang sudah ditemankan. 1. Beru bingung. Mana mungkin Monarch punya sistem seperti ini? Aku dengar sistem level up dibuat khusus untukmu. Sistemnya sudah direvisi berkali-kali dengan membuang tujuan buruk yang ada pada sistem. Apa maksudnya tujuan buruk? Dulu tujuan dibuatnya sistem itu untuk memaksa pertumbuhan manusia bernama Sung Jinwo. Dan skema dari yang menciptakan itu bertujuan untuk menjadikannya sebagai wadah jiwa Shadow Monarch. Begitu tujuan itu tercapai, jiwa ayahmu seharusnya dihancurkan. Tapi ayahmu malah berhasil menggagalkan sistem itu. Dan dia sendirilah yang menjadi The Shadow Monarch. Dia menjadi makhluk kuat yang sudah tidak butuh leveling up lagi. Jadi saat ini sistem berjalan untuk membuatku menjadi The Shadow Monarch. Bukan begitu. Hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Aku yakin sistem akan bergerak sesuai keputusanmu dan bergerak selayaknya petunjuk arah bagimu. Jika ada suatu fungsi yang muncul tiba-tiba, itu artinya dia muncul untuk membantumu. Jadi objek sistemku itu status window. Setelah mendengar ucapanmu tadi, aku jadi agak paham kenapa kelasku masih tertulis non. Statusku sudah banyak bertambah dari dulu sewaktu aku dikejar oleh The Mistborns saat masih level 1. Kalau dipikir-pikir aku juga telah mendapatkan skill berguna sebanyak ini. Tapi aku masih lemah. Bahkan di insiden baru-baru ini, jika bukan karena Gray dan skill bond yang muncul, aku pasti sudah dikalahkan oleh Broky. Jika quest yang muncul dari sistem sejalur dengan apa yang ku mau, maka untuk saat ini aku akan menyelesaikannya. Lagi pula selagi aku menyelesaikannya nanti, pasti aku akan bertemu dengan orang tuaku. Ucap Suho sambil mengangkat jempol pada Gray yang telah mengalahkan para goblin. Oh iya, apa kau sudah menemukan jejak Itarim dari memori Broky? Aku sudah mencoba melihat memorinya, tetapi tidak ada satupun urusan Itarim yang mencuci otak Broky. Jadi kita tidak menemukan petunjuk. Tapi, ada memori tentang para manusia yang mendirikan Hina Guild untuk Broky dan mengembalikan manusia yang telah diculik. Nama guild mereka adalah Grim Reaper. Kalau kita mencari tahu tentang mereka, sepertinya kita akan tahu lebih banyak mengenai Itarim. Adegan berpindah pada seorang yang sedang menjawab telepon. Ada apa Imtegyu? Bukannya kau pergi ke Asia Tenggara untuk membantu raid? Adalah yang lebih penting saat ini, apa kau belum melihat artikel beritanya? Kau kan dalang di balik insiden Hena akhir-akhir ini. Insiden apa? Bukannya Hena cuma ada di kebun binatang? Jangan alihkan topik Lim Insung. Nada bicaramu kurang ajar ya. Aku sudah tahu kau bekerja sama dengan Guild Hena. Asosiasi pasti akan segera tahu juga mengenai ini. Terus kenapa? Memang mereka bisa apa kalau ku bilang bukan aku pelakunya? Begitu aku memerintahkan para pengacaraku, bahkan asosiasi pun tidak dapat berkutik. Jangan sombong dulu Lim Insung. Hukum negara mungkin tidak kuat untuk mengalahkanmu. Tapi kepala asosiasi bukanlah orang yang bisa kau pandang rendah. Sebaiknya kau bereskan semuanya sebelum aku kembali. Beraninya dia mematikan telepon begitu saja setelah selesai bicara. Dulu dia hanya supirku, tapi sekarang dia jadi arogan karena menjadi S-rank. Lee Min-sung mengamuk memukul meja. Orang yang mengalahkan Broky dan menghancurkan Guild Hena. Bahkan dari informasi yang kudapat dari korban yang selamat,
Semua berkata dia hanya hunter muda yang menggunakan topeng hitam. Ya, aku tidak punya waktu untuk orang yang informasinya tidak jelas. Saat ini lebih penting. Orang itu mengeluarkan satu benda dan dia adalah Lee Min Sung, wakil CEO Grim Reaper, A-Rank Hunter. Stimulate Hunter Awakening Stardust. Kalau masalah ini berjalan dengan lancar, tidak akan ada orang yang bisa merendahkanku lagi.